Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Gistia dengan NIM F1G1211071. Yang terhormat Bapak Natalis Ransi, SSI MCS, selaku dosen pada mata kuliah Data Warehouse ini. Di sini saya akan memaparkan sedikit jurnal yang saya buat yang berjudul Rancang Bangun Data Warehouse untuk Pengelolaan Penjualan pada Apotek Anugrah Pharma II. Yang melatar belakangi judul ini yaitu pada era digital yang semakin berkembang pesat, data menjadi aset yang berharga bagi organisasi, termasuk apotek. Apotek Anugrah Pharma II sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan menghadapi tantangan dalam mengelola dan menganalisis data penjualan yang besar dan beragam. Data penjualan yang meliputi informasi tentang produk, pelanggan, waktu, dan pemasok harus dikelola dengan baik untuk mendukung operasional yang efisien dan pengambilan keputusan yang tepat. Namun, data yang terdistribusi dalam berbagai sistem operasional seperti sistem point of sale, manajemen inventaris, dan akuntansi seringkali terisolasi dan terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan analisis menyeluruh yang dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Selain itu, proses pengolahan data secara manual memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Dalam konteks inilah konsep data warehouse menjadi relevan. Data warehouse adalah sistem yang dirancang untuk menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu repositori terpusat yang dioptimalkan untuk query dan analisis. Dengan adanya data warehouse, organisasi dapat melakukan analisis data historis, melacak kinerja penjualan, memahami tren konsumen, dan mengidentifikasi peluang bisnis dengan lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun data warehouse untuk pengelolaan penjualan di Apotek Anugrah Pharma II dengan mengintegrasikan data dari berbagai sistem operasional. Data warehouse diharapkan dapat memberikan pandangan holistik tentang kinerja penjualan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban kerja manual dalam pengolahan data. Melalui pengembangan data warehouse ini, Apotek Anugrah Pharma II dapat memanfaatkan data secara lebih optimal, mendapatkan wawasan yang lebih mendalam, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi apotek lain dalam mengimplementasikan solusi data warehouse untuk pengelolaan penjualan dan operasional yang lebih baik. Kemudian kita masuk pada bagian kedua, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa sistem untuk merancang dan membangun data warehouse untuk pengelolaan penjualan di Apotek Anugrah Pharma II. Metodologi penelitian dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu metode analisis dan metode perencanaan sistem. Pada metode analisis ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan analisis sumber data. Nah, analisis kebutuhan ini langkah-langkahnya yaitu melakukan wawancara, kemudian menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data dan tentang tantangan yang dihadapi dalam pengolahan data penjualan dan kebutuhan pengguna. Kemudian observasi, mengamati proses bisnis dan operasional saat ini untuk mengidentifikasi alur kerja dan data yang digunakan.
Kemudian ada analisis sumber data. Mengidentifikasi dan menganalisis sumber data yang akan diintegrasikan ke dalam data warehouse. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi sumber data, evaluasi kualitas data, kemudian yang terakhir ada mapping data. Dan metode penelitian ini yang kedua yaitu metode perancangan sistem. Yang dimana di sini yaitu desain skema data, merancang skema data warehouse menggunakan star skema. Langkah-langkahnya ya meliputi identifikasi, tabel fakta dan tabel dimensi, kemudian menentukan atribut, kemudian normalisasi dan denormalisasi, kemudian ada proses ETL yang dimana ada extract, transform, dan load. Nah, di sini kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting dalam merancang dan membangun data warehouse untuk pengelolaan penjualan di Apotek Anugrah Pharma II. Berikut adalah hasil penelitian yang akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu analisis kebutuhan data dan informasi, arsitektur data warehouse, rancangan data warehouse, analisis kapasitas penyimpanan dan pertumbuhan, serta rancangan DTS atau Data Transformation Service. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu analisis kebutuhan data dan informasi. Yang dimana yang pertama yaitu kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi ini meliputi laporan penjualan, yang dimana laporan harian, bulanan, tahunan, dan tentang jumlah penjualan dan pendapatan. Kemudian ada analisis produk, profil pelanggan, dan kinerja pemasok. Kemudian yang kedua sumber data. Sumber datanya meliputi sistem point of sale, yaitu data transaksi penjualan termasuk tanggal, produk, jumlah, dan harga. Kemudian ada sistem manajemen inventaris, yang dimana ini terdiri dari data stok, informasi produk, dan status inventaris. Nah, kemudian yang ketiga ada sistem akuntansi, yaitu data keuangan terkait penjualan dan pembelian. Dan yang terakhir ada data supplier. Informasi ini tentang pemasok produk, termasuk nama, kontak, dan riwayat transaksi. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan menyediakan platform untuk analisis data. Komponen utama arsitektur meliputi sumber data operasional yang terdiri dari sistem POS, sistem manajemen inventaris, sistem akuntansi, database supplier. Kemudian ada proses ETL yang terdiri dari extract, transform, dan load. Kemudian ada data warehouse yang terdiri dari tabel fakta, kemudian tabel dimensi. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu rancangan data warehouse. Rancangan data warehouse menggunakan star skema yang terdiri dari tabel fakta penjualan dan beberapa tabel dimensi seperti waktu, produk, pelanggan, dan pemasok. Model ini dipilih karena kesederhanaannya dan kemampuannya untuk mendukung query dan analisis yang cepat. Tabel fakta penjualan berfungsi sebagai pusat skema yang menghubungkan semua tabel dimensi, memungkinkan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek penjualan. Nah, ini ada gambar star skemanya yang dimana terdiri dari satu tabel fakta penjualan dan 4 tabel dimensi, yang dimana tabel faktanya yaitu tabel penjualan, kemudian tabel dimensinya ada
tabel dimensi waktu, tabel dimensi produk, tabel dimensi pelanggan, dan tabel dimensi supplier. Dan di dalam tabel masing-masing ini terdapat beberapa atribut. Tabel fakta penjualan terdiri dari ID transaksi, tanggal transaksi, jumlah transaksi, dan total harga. Kemudian dalam tabel dimensi waktu terdiri dari ID tanggal, bulan, tahun, dan hari minggu. Kemudian pada tabel dimensi produk terdiri dari ID produk, nama produk, kategori, dan harga. Kemudian pada tabel dimensi pelanggan terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, umur, dan alamat. Kemudian tabel dimensi yang terakhir yaitu tabel dimensi supplier terdiri dari ID supplier, nama supplier, kontak, dan alamat. Kemudian kita masuk pada yang keempat, yaitu analisis kapasitas penyimpanan dan pertumbuhan data, yang dimana terdiri dari estimasi kapasitas penyimpanan, yaitu berdasarkan volume transaksi harian, bulanan, dan tahunan. Kemudian rata-rata jumlah data per transaksi dan jumlah transaksi per hari. Kemudian ada pertumbuhan data yang terdiri dari proyeksi pertumbuhan selama 5 tahun mendatang, perhitungan ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk mengakomodasi pertumbuhan data. Kemudian yang ketiga ada optimasi penyimpanan yang terdiri dari dua, yaitu teknik kompresi data untuk menghemat ruang penyimpanan, penggunaan partisi data untuk mengelola volume data yang besar. Kemudian kita masuk pada yang terakhir, rancangan DTS atau Data Transformation Service yang terdiri dari ekstrak, yang dimana koneksi ke sumber data, koneksi API atau database untuk mengambil data dari sistem POS, manajemen inventaris, dan akuntansi. Kemudian penjadwalan ekstraksi, yang dimana menjadwalkan proses ekstraksi data secara periodik, harian, mingguan. Kemudian ada transform, pembersihan yang terdiri dari pembersihan data, transformasi data, penggabungan data. Kemudian ada load, di sini memuat data ke tabel fakta dan dimensi, dan validasi data. Nah, kita masuk pada pembahasannya. Penelitian ini telah berhasil merancang dan membangun data warehouse untuk pengelolaan penjualan di Apotek Anugrah Pharma II. Pembahasan ini mencakup analisis dari setiap tahap penelitian, yaitu yang pertama analisis kebutuhan data dan informasi bahwa Apotek Anugrah Pharma II ini memerlukan sistem yang dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk menghasilkan laporan dan analisis yang komprehensif. Utama yang teridentifikasi meliputi laporan penjualan, analisis produk, profil pelanggan, dan kinerja pemasok. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara, survei, dan observasi yang membantu dalam merumuskan kebutuhan sistem secara detail. Kemudian yang kedua yaitu arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse yang dirancang berhasil mengintegrasikan data dari sistem POS, manajemen inventaris, sistem akuntansi, dan data supplier. Proses ETL yang dirancang memastikan bahwa data dari berbagai sumber tersebut dapat diekstrak, ditransformasikan, dan dimuat ke dalam data warehouse dengan akurat dan efisien. Nah, kita masuk yang bagian ketiga, yaitu rancangan data warehouse. Rancangan data warehouse ini menggunakan model star schema yang terdiri dari tabel fakta penjualan dan beberapa tabel dimensi seperti waktu, produk, pelanggan, dan pemasok atau supplier. Model ini dipilih karena kesederhanaannya dan kemampuannya untuk mendukung query dan analisis yang cepat.
tabel fakta penjualan berfungsi sebagai pusat skema yang menghubungkan semua tabel dimensi, memungkinkan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek penjualan. Kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu analisis kapasitas penyimpanan dan pertumbuhan data. Analisis kapasitas penyimpanan menunjukkan bahwa data warehouse dapat menampung data penjualan dalam volume besar. Dengan proyeksi pertumbuhan data selama 5 tahun ke depan, teknik kompresi data dan partisi data diimplementasikan untuk mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan dan memastikan kinerja yang optimal. Dengan pertumbuhan data yang diantisipasi, strategis penyimpanan yang dirancang memungkinkan data warehouse untuk tetap efisien dan responsif terhadap kebutuhan analisis yang berkembang. Kemudian yang terakhir ada rancangan DTS atau Data Transformation Service. Proses ETL yang dirancang mencakup langkah-langkah ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data. Ekstraksi data dilakukan secara periodik untuk memastikan data selalu up-to-date. Transformasi data melibatkan pembersihan dan penyesuaian format data, serta penggabungan data berbagai sumber. Proses pemantauan memindahkan data yang telah ditransformasi ke dalam data warehouse. Monitoring dan pemeliharaan yang berkelanjutan dilakukan untuk memastikan data warehouse tetap berfungsi dengan baik dan memberikan data yang akurat. Kemudian kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa data warehouse dapat memberikan solusi efektif untuk pengelolaan data penjualan di Apotek Anugerah Pharma II. Dengan integrasi data yang baik dan analisis yang komprehensif, Apotek dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Tantangan yang dihadapi selama implementasi dapat diatasi dengan perencanaan yang baik dan dukungan teknologi yang tepat. Penelitian lebih lanjut dapat fokus pada pengembangan fitur dan tambahan dan integrasi dengan sistem lain untuk meningkatkan fungsionalitas data warehouse ini. Dan kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu daftar pustaka. Di sini saya bahan referensi saya ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 bahan referensi yang saya pakai untuk membuat jurnal ini. Sekian dari paparan jurnal ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.